Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianto, NIM 19112436. Jurusan yang ambil pendidikan agama Islam, lokal 3A. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang adab murid ke guru dan adab guru ke murid. Ini berlawanan antara guru dan murid. Jadi seorang pendidik dan seorang siswa itu harus mempunyai adab. Baik, di sini saya menjelaskan tentang adab murid kepada seorang guru. Itu bagaimana sih adab murid kepada seorang guru? Itu al-adabu muta'allimu ma'al alimi. Adab murid kepada seorang guru. Yang pertama ada namanya yabda'uhu bisalami, yaitu memulai dengan mengucap salam ketika berjumpa kepada seorang guru. Yang kedua, wa yuqilu baina yadayhil kalami, dan tidak berbicara di depan guru. Wa yaqulu lahu idza qama, dan apabila berdiri seorang guru, maka seorang muta'allim maka harus berdiri juga. Selanjutnya, i'lam, ketahuilah olehmu, bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafa'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi wa tawqirihi. I'lam, ketahuilah olehmu, katanya. Itu adalah fiilnya fiil amal yang menunjukkan perintah. Itu perintahnya lil irsyad, untuk memberikan petunjuk. Jadi i'lam ini adalah fiil amal bi anna talibal ilmi, karena bahwasannya menuntut ilmu tadi la yanalu, tidak akan mendapatkan ilmu wala yantafa'u bihi, dan tidak mendapatkan manfaatnya ilmu illa bita'zimi, kecuali dengan mengagungkan, dengan beradab, dengan mengagungkan ilmu. Wa ahlihi, dan ahlinya ilmu. Siapa ahlinya ilmu? Yaitu para kiai-kiai kita sekarang, dan ustaz-ustaznya dan ustazah. Wa ta'zimil ustazi, dan menta'zimkan ustaz. Itu salah satu daripada adab murid kepada guru. Ini ada pertanyaan teman saya ya. Bila kita sedang belajar atau di dalam majelis, dan sedangkan seorang guru itu sedang menjelaskan pelajaran tersebut, kemudian muridnya membaca Al-Quran, ada yang berwirid, ada yang bersalawat. Itu bagaimana hukumnya tersebut? Baik, saya akan menjawab ya. Yang pertama, su'ul adab, maka si murid tidak mempunyai adab. Guru adalah wasilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Maka jika berhadapan dengan sang guru, maka dengarkanlah perkataan guru, sebab jika tidak mendengarkan, maka konsentrasi seorang murid tersebut terbagi menjadi dua. Maka di dalam hadis Nabi itu, al hadisu au kama qala huduru majlisi ilmin, hadirnya di dalam majelis ilmu itu afdalu, yaitu lebih utama, min salati alfi rakaatin, daripada salat 1000 rakaat. Maka di dalam majelis itu lebih utama. Maka di dalam majelis kita seorang murid, maka wajib mendengarkan apa perkataan sang guru. Daripada itu, kita seorang murid harus mendengarkan perkataan guru tersebut. Pertanyaan selanjutnya daripada teman saya, apakah dengan berdirinya seorang murid itu termasuk daripada sebagian adab? Baik, saya akan menjawab ya.
Al-Imam Ghazali berpendapat ya, yaqulu lahu idza qama. Ini apabila berdiri seorang guru itu maka seorang murid harus berdiri juga. Sebab apa? Murid sebaiknya lekas berdiri. Hal ini tidak hanya untuk penting kalau boleh jadi nih, sewaktu guru membutuhkan sang murid sudah bersiap-siap. Maka daripada itu kita seorang murid kita harus berdiri. Itu biasanya dilakukan di pesantren-pesantren. Tetapi kalau di sekolah umum biasanya ya tidak semuanya. Ini biasanya di pesantren-pesantren daerah Jawa biasanya ya. Tetapi kalau di saat sekarang ini di SD, SMP, SMA itu tidak dilaksanakan. Pertanyaan selanjutnya daripada teman saya ya, apakah boleh seorang murid bertanya ketika guru sedang menjelaskan pelajaran? Apakah boleh? Ada kawan saya bertanya. Menurut saya pribadi ya, itu ketika guru menjelaskan maka seorang murid jangan tergesa-gesa untuk bertanya atau lagi ingin niat bertanya. Maka kita seorang guru, seorang pendidik itu harus tahu ya bagaimana tingkah laku sang murid. Maka ketika sang murid ingin bertanya, maka kita sang guru harus memberikan pertanyaan gitu. Jadi itu lebih bagus daripada sang murid tidak paham, terus itu tidak tahu apa-apa, tidak mau bertanya pula. Jadi seorang guru itu salah begitu juga. Itu menurut saya. Tetapi di dalam pondok-pondok pesantren itu biasanya ya yang dipakai dia tidak boleh bertanya ketika guru sedang menjelaskan. Karena apa? Karena disitulah tempat adab si murid kepada seorang guru. Oleh sebab itu kita seorang murid kita harus menjaga tingkah laku di depan guru walaupun bagaimana. Itu ya. Nih seandainya punya guru yang boleh bertanya-tanya, itu lebih bagus. Kenapa? Karena sang guru tersebut lebih paham bagaimana keadaan sang guru. Lanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah itu pertanyaan daripada teman saya. Bagaimana tujuan seorang pendidik ya, seorang guru ketika mengajar? Tujuan mengajar itu apa sih seorang guru itu? Jadi kita seorang guru, seorang ustaz, itu tujuan yang pertama adalah mengajar ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ingin melatih kesabaran, sabar terhadap murid. Bagaimana tingkah laku sang murid? Niatnya itu harus lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu adalah seorang guru itu menyampaikan kepada seorang murid itu hal-hal yang terpuji. Dan seorang guru itu tidak boleh memperlihatkan perbuatan yang tidak terpuji. Ya. Jadi itu seorang pendidik yang Islam. Maka daripada itu pendidik harus menunjukkan tingkah laku yang baik di hadapan murid. Walaupun kayak mana ya, harus begitu seorang pendidik. Dan yang kelima itu ada namanya semangat dalam mengajar. Karena apa? Karena setiap mengajar seorang guru kalau ikhlas seorang guru itu, maka seorang guru ikhlas, maka sang murid mudah memahami pelajaran tersebut. Maka jika ikhlas seorang guru, maka murid ikhlas juga. Insya Allah ilmu yang disampaikan oleh guru akan nyambung kepada seorang murid
Pertanyaan selanjutnya ya daripada teman saya, bagaimana biar ilmu itu bisa bermanfaat, bisa dipergunakan untuk kemanfaat orang lain, itu bagaimana sih? Baik, saya akan menjawab ya. Itu sebelumnya saya pernah ada yang menerangkannya, yang tentang ilmu, i'lam bi'anna talibal ilmi, karena dengan bahwasannya menuntut ilmu itu la yanalu, tidak memperoleh tuh. Ilmu itu tidak bisa diperoleh, wala yantafa'u, dan tidak bisa memberi manfaat ilmu tersebut. Karena apa? Karena illa bita'dhimil ilmi, karena tidak mengagungkan, tidak beradab, tidak mengagungkan ilmu. Wa ahlihi, dan ahlinya ilmu tidak mengagungkan, maka tidak bisa bermanfaat ilmu tersebut. Wa ta'zimil ustadzi, dan mengagungkan ustaz, atau mengagungkan guru, atau mengagungkan pendidik. Maka oleh karena itu kita seorang murid, kita harus mengagungkan, beradab kepada seorang ustaz. Oleh karena itu murid-murid yang di pondok ataupun maupun yang di SD itu harus, karena apa? Sampainya ilmu tersebut karena apa? Guru ikhlas, murid ikhlas. Illa bita'dhimil ilmi, dan kecuali dengan mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahlinya ilmu yaitu ustaz. Wa ta'dhimil ustadzi, dan mengagungkan ustaz yaitu memuliakan, beradab di depan ustaz ya. Mungkin itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya laki-laki yang bersalaman kepada selain mahramnya? Itu bagaimana? Walaupun dia guru, walaupun dia dosen. Langsung saja saya jawab. Yang pertama, jika dia baligh ya, antara guru ke murid, maka hukumnya haram ya sebenarnya, hukum fikihnya. Tetapi jika kalau ada satir pembatas, maka boleh bersalaman. Satir itu ialah penutup tangan antara laki-laki yang bukan mahram dan wanita. Kalau di ulama fikih itu berbeda, hukumnya adalah haram ya. Tapi kenyataannya memang orang-orang tuh susah untuk menghindari daripada yang tersebut. Susah menghindari dari salah satu bersalaman itu, yaitu paling susah, walaupun dia kiai, walaupun dia ustaz, paling susah ya, menurut saya ini paling susah. Jadi walaupun dia kiai, walaupun dia ustaz, jadi kita jangan memandang dia remeh ya. Intinya ya, yang jelasnya itu Anda sebagai pribadi ya, yang mendengar hukum ini, berusahalah untuk menghindari hukum ini. Kan sudah jelas hukumnya, sudah haram bersalaman, maka yang sudah tahu maka hindarilah ya. Apa sih yang dimaksud dengan adab dan kesopanan? Itu apa yang dimaksud? Baik, saya langsung saja menjawab. Menurut Habib Jamal, adab adalah ya, melihat kekurangan diri kita sendiri dan melihat orang lain itu lebih sempurna daripada kita sendiri. Tidak pernah merasakan dirinya lebih daripada orang. Itu dinamakan adab. Selanjutnya adalah orang yang tidak mempunyai adab. Itu bagaimana orang yang tidak mempunyai adab? Ya, disebutkan tadi ya, yaitu dia melihat dirinya sendiri lebih baik daripada orang seseorang, maka itu dinamakan tidak berpendapat. Laisal jamalu bi aswabin,
zayyinuna. Keindahan itu tidak terletak pada pakaian. Keindahan itu tidak terletak pada perhiasan pakaian kita, bukan terletak daripada itu. Maka innal jamalu jamalul ilmi wal adabi. Jadi sesungguhnya keindahan itu apa? Kesempurnaan itu ialah terletak pada ilmu dan adab. Tentang bagaimana sih seorang guru biar ridho terhadap seorang murid. Nah, itu bagaimana? Yang pertama, seorang murid harus sopan. Jadi seorang murid itu harus sopan terhadap guru, walaupun guru itu satu tempat kepada kita. Jadi seorang murid itu harus sopan. Yang kedua, merendahkan diri. Jadi kalau merendahkan diri bukan berarti diri kita ini rendah terus. Berarti itu yang pasti, yang jelas itu hati kita dan perbuatan kita itu rendah. Yang ketiga apa? Mengucapkan salam. Jadi kalau salam terhadap guru, jika di dalam pengajian apakah boleh mengucap salam ya? Jadi tidak boleh ya. Karena apa? Karena yang pertama mengganggu konsentrasi seorang. Yang kedua itu tidak juga termasuk adab. Ya. Jadi kalau jika masuk ke dalam lokal guru menjelaskan, maka silahkan langsung masuk, jangan lagi mengucap salam. Yang keempat, berjabatan tangan kepada seorang guru. Berjabatan tangan ini ialah guru laki-laki sama guru laki-laki, atau murid laki-laki sama guru laki-laki. Yang bagus begitu. Yang keenam, biar mendapatkan ridhonya daripada guru, yaitu apa yang disuruh guru maka kita patuhi. Ya, apa yang disuruh guru maka kita turuti apa kata guru, maka itu insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya guru. Jika guru itu ridho, maka ilmu itu mudah masuk ke dalam hati. Sifatnya ilmu itu seperti air, maka jika ada dataran rendah maka disitulah ada air. Maka ilmu itu juga seperti air, jika ada dataran rendah